Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang alat peraga. Dengan kelompok yang beranggotakan Nama saya Almutliatul Ajijah Rizky Bahari dengan NIM 119205015. Saya Aulia Putri Timur dengan NIM 119205028. saya Dian Putri Rohmah dengan NIM 119205034. Nah, alat peraga yang akan kami jelaskan adalah alat peraga cakebar atau catur kenik aljabar, di mana materi dari alat peraga cakebar ini akan dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama adalah pengertian dari cakebar, yang kedua adalah kemampuan yang dapat dikembangkan, yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan cakebar, yang keempat adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat cakebar, yang kelima adalah cara pembuatan cakebar, dan yang keenam adalah cara penggunaan cakebar, dan yang ketujuh adalah pengaplikasian dari alat peraga cakebar. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pemateri yang pertama. Kepada Almutliatul Azizah, saya persilahkan. Baik, terima kasih Dian Putri. Di sini saya Almutliatul Ajijah Rizky Bahari akan memaparkan materi pertama dari alat peraga cakebar ini, yaitu tentang pengertiannya terlebih dahulu. Cakebar diambil dari kata catur kenik aljabar. Mengapa dinamakan catur kenik aljabar? Karena dibuat dari papan catur dan kenik. Kenik itu merupakan sambungan pipa yang berbentuk huruf L. Nah, di samping itu alat peraga ini juga menggunakan stik es krim atau pensil yang digunakan untuk menyatakan besar dari variabel dan konstanta. Alat peraga ini ditemukan melalui workshop matematika FKIPU Hamka pada tahun 2004 yang dipelopori oleh Dr. Andes Slamet Sohro MPD. Saat ini sedang proses pengurusan HKI. Alat peraga ini digunakan untuk menentukan penyelesaian persamaan linier satu variabel atau kita singkat PLSP. Nah, sebelumnya apa itu persamaan linier satu variabel? Nah, materi persamaan linier merupakan bagian dari aljabar yang banyak terapannya pada kehidupan nyata. Maka dari itu kita harus benar-benar mengetahui dan menguasai materi tentang aljabar. Persamaan linier adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Persamaan ini dikatakan linier sebab hubungan matematis ini dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat Kartesius. Nah, itu merupakan pengertian singkat dari persamaan linier. Selanjutnya kita kembali lagi ke alat peraga cakebar, ada kemampuan yang dapat dikembangkan. Nah, dari alat peraga cakebar ini kemampuan apa sih yang dapat dikembangkan? Sebelumnya kita harus mengetahui dulu tentang jenjang alat peraga menurut teori perkembangan kognitif Piaget. Jenjang penggunaan alat peraga ini atau cakebar yaitu untuk siswa sekolah menengah pertama SMP. Tetapi alat peraga ini tidak hanya untuk anak SMP saja, bisa juga digunakan untuk anak SMA. Hanya saja banyak digunakan di jenjang SMP karena sebagai pengenalan materi dasar aljabar. Seperti pada teori perkembangan kognitif Jean Piaget, diharapkan para siswa dapat beradaptasi dengan menginterpretasikan objek di sekitarnya dan bagaimana siswa dapat mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek tersebut. Contohnya seperti pada alat peraga catur kenik aljabar ini. Selanjutnya di sini ada 3 kemampuan yang dapat dikembangkan dari alat peraga ini. Apa saja? Yang pertama yaitu kemampuan pemahaman matematik. Kemampuan pemahaman matematik, terutama pemahaman induktif.
karena pada catur kenik aljabar mengajak siswa untuk menerapkan rumus atau konsep dalam kasus sederhana atau serupa. Kemampuan yang kedua yaitu kemampuan pemecahan masalah matematik, di mana siswa diajak memecahkan masalah aljabar pada alat peraga ini. Yang ketiga ada kemampuan penalaran matematik, yaitu siswa diajak menarik kesimpulan dari penyelesaian masalah aljabar ini. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari Cakebar. Pertama ada kelebihan. Apa sih kelebihan dari Cakebar ini? Alat peraga ini dapat memudahkan siswa untuk menyelesaikan masalah aljabar, tentunya karena sesuai dengan namanya Cakebar, dan menyelesaikan permasalahan SPLSP, sistem persamaan linier satu variabel yang bersifat abstrak ke nyata. Nah, di balik kelebihannya ada juga kekurangannya. Kekurangannya yaitu hanya dapat menentukan masalah-masalah aljabar yang sederhana. Karena pada Cakebar ini hanya bisa menyelesaikan masalah sistem persamaan linier satu variabel saja. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel ataupun tiga variabel itu menggunakan alat peraga yang lainnya. Setelah tadi saya memaparkan tentang pengertian, kemudian ada tentang kemampuan yang dapat dikembangkan, dan yang terakhir tentang kelebihan dan kekurangan dari alat peraga Cakebar. Sebenarnya alat peraga Cakebar itu merupakan suatu pembaharuan dari alat peraga terdahulu yang bernama kenik aljabar yang hanya memanfaatkan karton sebagai alasnya. Seiring berjalannya waktu berubah menjadi Cakebar, catur kenik aljabar, yang memanfaatkan papan catur sebagai alasnya. Mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Dian Putri Rohmah. Kepada Dian, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Almutliatul Azizah. Di sini saya Dian Putri Rohmah akan menjelaskan materi tentang alat dan bahan serta cara pembuatan dari alat peraga Cakebar atau catur kenik aljabar. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan alat peraga Cakebar adalah yang pertama gunting, yang kedua penggaris, yang ketiga papan catur, yang keempat cat kayu berwarna putih, yang kelima double tip, yang keenam lem kayu, yang ketujuh 4 buah kenik, yang kedelapan spidol, yang kesembilan kertas origami, dan yang ke-10 adalah stik es krim. Langsung kita lanjutkan ke cara pembuatan dari alat peraga Cakebar atau catur kenik aljabar. Langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama, siapkan papan catur lalu kita buka papan catur bagian dalam. Yang kedua, catlah papan catur bagian dalam menggunakan cat berwarna putih. Yang ketiga, gunting pola penjumlahan, pengurangan, dan sama dengan yang telah kita buat sesuai jumlah yang kita butuhkan. Yang keempat, buatlah kata aljabar dan kenik pada kertas origami dengan menggunakan spidol. Lalu, kita beri warna dan kita gunting polanya. Yang kelima, tempelkan tanda penjumlahan dan pengurangan pada kenik. Lalu yang keenam adalah tulislah kata variabel dan konstanta pada kertas origami. Langkah yang ketujuh, tempelkan tulisan kenik aljabar pada papan catur bagian dalam berwarna putih. Langkah yang kedelapan adalah tempelkan juga pipa L atau kenik, lalu tempelkan tanda penjumlahan, pengurangan, dan sama dengan, dan kata variabel serta kata konstanta pada papan catur. Yang kesembilan, hiaslah catur tersebut sekreatif mungkin. Yang ke-10, letakkan stik es krim pada tempat yang sudah disediakan.
Nah, ini adalah contoh gambar dari alat peraga cakebar atau catur kenik aljabar. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aulia Putri Timur. Kepada Aulia Putri, saya persilahkan. Baik, terima kasih Dian Putri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan dan pengaplikasian dari alat peraga cakebar ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaannya. 1. Masukkan stik es krim sejumlah besarnya koefisien dari variabel pada persamaan yang berada di sebelah kiri tanda sama dengan ke dalam kenik PVC kolom variabel di sebelah pojok kiri. Sesuaikan pula tanda positif atau negatifnya. 2. Masukkan stik es krim sejumlah besarnya konstanta dari persamaan yang berada di sebelah kiri tanda sama dengan ke dalam kenik PVC kolom konstanta yang berada di sebelah kiri tanda sama dengan. 3. Masukkan stik es krim sejumlah besarnya koefisien dari variabel pada persamaan yang berada di sebelah kanan tanda sama dengan ke dalam kenik PVC kolom variabel di sebelah kanan tanda sama dengan. Sesuaikan pula tanda positif atau negatifnya. 4. Masukkan stik es krim sejumlah besarnya konstanta dari persamaan yang berada di sebelah kanan tanda sama dengan ke dalam kenik PVC kolom konstanta di sebelah pojok kanan. Sesuaikan pula tanda positif atau negatifnya. 5. Ambil angka variabel terkecil. Kemudian masukkan stik es krim sejumlah variabel terkecil pada kolom variabel di kedua ruas dengan tanda kebalikan dari tanda variabel yang terdapat pada persamaan. Jika pada persamaan variabel bernilai positif, maka masukkan stik es krim sejumlah variabel terkecil ke dalam kenik kolom variabel tanda negatif. Begitu pula sebaliknya. 6. Sisakan stik es krim pada kolom variabel sesuai hasil pengurangan dengan variabel terkecil tadi. 7. Ambil angka konstanta terkecil. Kemudian masukkan stik es krim sejumlah konstanta terkecil pada kolom konstanta di kedua ruas dengan tanda kebalikan dari tanda konstanta pada persamaan. Jika pada persamaan konstanta bernilai positif, maka masukkan stik es krim sejumlah konstanta terkecil ke dalam kenik kolom konstanta tanda negatif. Begitu pula sebaliknya. 8. Sisakan stik es krim pada kolom konstanta sesuai hasil pengurangan dengan konstanta terkecil tadi. Dan yang terakhir, pastikan pada kenik PVC kolom variabel hanya tersisa 1 stik es krim. Jika tersisa lebih dari 1 stik es krim, maka bagi kedua ruas dengan angka yang sama agar tersisa hanya 1 stik es krim pada kenik PVC kolom variabel. Selanjutnya kita ke pengaplikasian. Di sini sudah ada contoh. Tentukan penyelesaian dari 3x ditambah 4 sama dengan 2x ditambah 5. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya, pertama, masukkan 3 buah stik es krim ke dalam kenik PVC kolom variabel di sebelah pojok kiri dengan tanda positif di sebelah sini. 2. Masukkan 4 buah stik es krim ke dalam kenik PVC kolom konstanta di sebelah kiri tanda sama dengan tanda positif. Di sini berarti. Selanjutnya, masukkan 2 buah stik es krim ke dalam kenik PVC kolom variabel di sebelah kanan tanda sama dengan pada tanda positif.
Berarti kita masukkan 2 buah stik es krim di sini, di tanda yang positif. Selanjutnya, masukkan 5 buah stik es krim ke dalam kendi PVC kolom konstanta di sebelah pojok kanan dengan tanda positif. Lalu, ambil angka variabel terkecil, yaitu 2. Kemudian masukkan 2 buah stik es krim pada kolom variabel di kedua ruas dengan tanda negatif. Kenapa negatif? Karena kita ambil tanda yang berlawanan dengan tanda variabel yang terdapat pada persamaan. Jadi kita masukkan 2 di sebelah sini dan 2 di sini juga. Selanjutnya, sisakan stik es krim pada kolom variabel sesuai hasil pengurangan dengan variabel terkecil tadi, yaitu 1 buah stik es krim pada kolom variabel sebelah kiri tanda sama dengan, dan tidak tersisa stik es krim pada kolom variabel di sebelah kanan tanda sama dengan. Ini kenapa tersisa 1? Karena tadi 3 dikurang 2. Yang ini tidak tersisa karena 2 dikurang 2 sama dengan 0 atau habis stik es krimnya. Yang ketujuh, ambil angka konstanta terkecil yaitu 4. Kemudian masukkan 4 buah stik es krim pada kolom variabel di kedua ruas dengan tanda negatif. Tanda negatif karena tanda yang berlawanan dengan tanda konstanta yang terdapat pada persamaannya. Masukkan 4 stik es krim di tanda negatif konstanta. Di sebelah sini juga 4 tanda negatif di konstanta. Kedelapan, sisakan stik es krim pada kolom konstanta sesuai hasil pengurangan dengan konstanta terkecil tadi, yaitu tidak tersisa stik es krim pada kolom konstanta sebelah kiri dan 1 buah stik es krim pada kolom konstanta sebelah kanan tanda sama dengan. Sini tidak tersisa karena 4 dikurangi 4 jadi habis. Di sini tersisa 1 karena 5 dikurang 4 jadi 1. Sehingga diperoleh penyelesaian dari 3x ditambah 4 sama dengan 2x tambah 5 adalah x sama dengan 1. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Nah, mungkin dari presentasi kali ini bisa kita tarik kesimpulan. Kesimpulannya adalah alat peraga cakebar atau catur kenik aljabar adalah alat peraga yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan persamaan linier satu variabel. Namun alat ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah alat ini hanya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan persamaan linier satu variabel yang sederhana saja. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak terjadi kesalahan dalam proses pembuatan video dan penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.